Alhamdulillah bahwa tema kita bagus sekali menjadi istri solehah. Yang harus diceritakan adalah pengetahuan bagaimana mencari istri atau mencari, yang jelas mencari istri ya yang solehah. Jadi betul istilahnya nasab itu diperhitungkan dari keluarga yang bagaimana itu harus jelas. Kemudian dari kekayaan, bukan berarti matre, betul. Maksudnya kekayaan itu kalau memang kita biasa ya jangan cari yang kaya-kaya, biasa aja. Sebanding lah. Sebanding sekufu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setiap pagi saya Irfan Hakim bersama Dian Ustadz Danu diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah SWT untuk kembali menjumpai pemirsa di rumah di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Tepuk tangan Ibu. Masih semangat ini? Masa tepuk tangan? Ya gitu. Ini ada dari Depok, ada dari Semarang, ada yang dari Majalaya, ada yang dari Tasikmalaya juga. Ada yang dari tadi. Dari tadi, ya betul. Ada orang Jawa, ada orang Sunda. Ini saya bersama dan Ustadz tuh kok ngomong harus bahasa Indonesia. Karena saya Sunda, Ustadz Jawa. Ya Ustadz ya, kalau menyapa dalam bahasa Jawa, monggo Ustadz, gimana? Nyapa gimana? Ngomong selamat pagi, apa? Madam, Ibu-ibu, engkang datang Jawa Tengah kalian Jawa Timur, sugeng enjang. Gitu. Sunda sekarang Sunda ya. Iya. Ibu kumaha damang sadayana. Sehat. Wah alhamdulillah gitu. Ustadz Gitu ya? mau belajar bahasa Sunda enggak? Nggak bisa. Saya ganteng itu belum dari kemarin mau. Nggak mau. Saya ganteng. Nggak mau. Abdi. Nggak mau. Abdi. Ustadz feelingnya bagus mau saya kerjain nggak mau mulu. Ibu biar lebih segar mau pijit-pijit. Mau? Hadap kanan. Pijit yang sebelah kanan. Let's go Ustadz. Ini rutinitas nih setiap pagi nih, seger. Bisa pijitannya enak juga. Oke, balik. Pijit lagi yang sebelah. Bapak ayo. Iya. Alhamdulillah. Udah seger semuanya, tepuk tangannya lebih semangat. Pemirsa di rumah juga mudah-mudahan merasakan juga semangat yang kita rasakan di sini ya. Semangat untuk bertanya juga boleh di @officialmnctv itu akun Instagram kita. Atau di WhatsApp kita di 081617453977. Sudah banyak yang masuk, kalau belum direspon semua mohon maaf. Ada yang direspon semuanya juga ada yang dipanggil ke studio ataupun direspon dijawab melalui WhatsApp tersebut. Tapi jika tidak bersabarlah karena banyak sekali yang masuk dan juga kasusnya banyak yang mirip juga. Jadi ketika ada yang masuk terus buat ibu-ibu sini juga kalau kasusnya sama diaminkan saja. Doanya tidak hanya buat per orang tapi buat semua orang juga ya. Insya Allah. Nah selanjutnya mumpung banyak ibu-ibu yang soleha subhanallah alhamdulillah. Dulu ada yang bertanya ini kalau mencari istri itu dilihat apanya katanya Ustadz. Ternyata jawaban Nabi adalah yang pertama dilihat juga adalah keturunannya. Dia anak siapa? Kakeknya siapa, lingkungannya seperti apa. Kemudian dilihat juga yang selanjutnya adalah hartanya. Bukan berarti matre, tapi kekayaan juga dilihat. Dia mampu, mapan, orang pekerja keras atau bukan. Kemudian juga dilihat kecantikannya. Bukan berarti harus cantik banget, cantik mah relatif ya, lama-lama juga pewot ya. Tapi cantik, enak dilihat, enak dipandang. Tapi yang keempat adalah keimanannya. Dan itu yang paling penting adalah yang nomor 4. Keimanannya, karena yang lainnya bisa luntur, tapi keimanan insya Allah bisa makin tebal. Begitu Ustadz ya? Berarti tema kita adalah menjadi istri solehah. Berarti dari awal mencarinya pun harus betul. Insya Allah, iya betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa tema kita bagus sekali menjadi istri solehah. Yang harus diceritakan adalah pengetahuan bagaimana mencari istri atau mencari, yang jelas mencari istri ya yang solehah. Jadi betul istilahnya nasab itu diperhitungkan dari keluarga yang bagaimana itu harus jelas. Kemudian dari kekayaan, bukan berarti matre, betul. Maksudnya kekayaan itu kalau memang kita biasa ya jangan cari yang kaya-kaya, biasa aja.
Sebanding lah. Sebanding sekufu. Kalau mamanya kecantikan bukan berarti harus cari cantik. Yang dicari itu adalah biasa. Kalau kita wajahnya ya ketengan, ya carilah wajah ya ketengan naik dikit gitu. Kan harus begitu. Ya jangan mamanya wajah ketengan carinya yang cantik mamanya. Kecuali mamanya. rezekinya emang bagus. Kecuali rezekinya bagus, ya wajahnya ketengan, rezekinya wah itu silakan. Makanya yang namanya jodoh kita tidak tahu. Ya, misteri ilahi ya istilahnya ya. Iya seperti itu. Jadi kita harus paham bahwa menjadi istri soleha itu memang sulit. Pada waktu kita itu sudah berdoa ingin mendapatkan suami yang soleh, si istri dapat, lah kok seperti ini ya suami saya. Ya sudah, jangan digerutuin, jangan apa namanya, jangan ngegerutu, jangan protes. Ya sudah, pada waktu itu memang harus difahami kalau seorang istri ini harus membimbing suami bagaimana caranya menjadi suaminya soleh. Betul, menjadi istri soleha kata Ustadz tadi cukup sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Harus mampu, harus yakin. Belajar. Kenapa sebut sulit? Karena ganjarannya pun besar, yaitu surga. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa bisa memilih pintu surga manapun ketika istri itu adalah benar-benar soleha. Iya, benar itu. Oke, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Seorang perempuan ketika dibesarkan oleh orang tuanya sampai akhir balik, akhirnya menikah, maka tanggung jawab seorang perempuan tersebut dari ayahnya diestafetkan kepada suaminya. Betul ya Ustaz ya? Insya Allah seperti itu. Betul. Jadi mendidik seorang perempuan tersebut menjadi tugas dari sang suami. Insya Allah betul. Ya. Menggiring supaya makin soleh dan suami akan mendapatkan pahala ketika istri menjadi soleh. Betul Ustaz? Itu memang pahala dari kewajiban suami. Iya karena sudah wajib. Karena sudah kewajiban dia mendidik istrinya menjadi istri yang soleha. Betul. Jadi kalau maunya kita maunya punya istri harus kita didik istri menjadi istri soleha. Jangan sampai istri itu keluar dari jalur syariat. Kalau mamanya istri itu keluar dari jalur syariat, dikasih tahu, dinasehatin. Tinggal pada waktu istri itu dinasehatin, tinggal mau apa enggak, hanya itu aja kuncinya. Kalau mamanya istri, kan ada nih istri kadang-kadang dinasehatin nggak mau nih. Banyak ibu-ibu, kasus yang sering saya terima begitu, susah nih nasehatin. Tetap dinasehatin, dimarah nggak usah dimarah, nasehatin aja. Kewajiban sudah dilakukan. Kewajiban dilakukan, nggak usah marah. Oh habis nggak bisa, masa saya ngasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Masa saya nggak boleh marah? Emang nggak boleh seorang imam itu marah dengan istrinya. Karena pada waktu dia itu marah berarti dia nggak sabar udah. Ya. Nah. Tapi ada kasus sebaliknya Ustaz, ada kadang-kadang yang curhat cerita kepada saya. Dianya mau pakai jilbab sang istrinya, suaminya melarang. Ada yang sampai gitu loh Ustaz. Dengan berbagai macam alasan, kalau begitu gimana ya? Ya memang suaminya belum dapat hidayah, mau gimana lagi. Istri harus taat pada suami atau taat kepada perintah Allah? Nah sebenarnya begini, kalau memang dalam hal seperti itu kita bisa bahwa si suami itu masih mengajak sesuatu yang berbau keluar dari syariat. Sebenarnya istri boleh sebenarnya dia itu memakai jilbab, boleh. Dimarahin pun tetap harus diem dia, nggak boleh melawan. Ya, karena perintah Allah jauh lebih tinggi lagi. Ya, karena perintah Allah jauh lebih tinggi lagi, nggak usah dilawan, diem aja mau diapain. Jilbab dibukain sama suami, biarin aja. Besok dipakai lagi, ditempeleng, diem aja. Dimohonkan ampunan suami yang seperti itu. Didoakan agar suami menjadi suami yang soleh, nggak apa-apa. Itulah salah satu nanti si istri itu akan masuk surga itu ya begitu. Jadi benar-benar serius, nggak usah marah. Nggak usah marah. Sebenarnya tersentuh dengan akhlaknya ya. Iya. Semakin dicoki maki sama suami, semakin melayani, makin baik. Iya, itu istri yang soleh seperti itu. Ditempeleng dia diem, jatuh dia diem, maafin aku ya Kang. Gitu. Tempeleng, tendang, diem, sakit itu istighfar. Istighfarnya sudah. Sulit, tapi pahalanya besar. Itulah soleha. Ya. Oke. Mudah-mudahan jika terjadi seperti itu bisa menguatkan imannya bahwa perintah Allah jauh di atas dari perintah suami. Perintah suami, ya kita langsung menomorsatukan Allahnya bukan suaminya. Walaupun tetap suami. Ya pasti tetap hormat tetap. Tetap tapi hormat. Mengenai kewajiban diri harus dilakukan juga ya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustadz. Mengerti Ibu? Wah ini mah soleha semua insya Allah ya. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan siapa yang mau. Banyak. Yang tanya Ustadz itu tampaknya udah lemah sekali. Oh iya. Silakan. Permisi. Hati-hati turun.
Ya. Bismillah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Nama ibunya siapa, maaf? Ibu Puji, Kenapa? Ibu Puji kenapa? ibu saya mudah kesurupan.